terbuka perlahan, dan tiba-tiba tertutup dengan cepatnya. Yang tiba-tiba muncul menghampiri Kang Arya. Kalian tahu siapa yang muncul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya warga? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini gue akan menceritakan tentang kisah misteri tragedi Sukhoi Cijeruk. Cerita ini diambil dari Kang Arya Sena yang lahir pada tanggal 15 November 1977. Pada tahun 2012, Kang Arya bergabung di Jakarta Rescue dan mengikuti pelatihan SAR air di Setu Babakan. Untuk SAR darat, alhamdulillah nih, Kang Arya sudah punya. Sebenarnya, Kang Arya sudah memiliki basic untuk SAR. Akan tetapi, karena untuk pematangan, akhirnya dia mengikuti pelatihan SAR air untuk bisa menjadi anggota Jakarta Rescue. Akhirnya, setelah itu didapatkanlah tuh si kartu anggota. Terus, mulailah Kang Arya aktif terlibat operasi SAR. Mulai dari pencarian korban hilang di Sungai Cisadane sampai dengan Sukhoi. Pada tahun 2012 terjadi tragedi ketika pesawat Sukhoi Superjet 100 dengan nomor penerbangan 9705 mengalami kecelakaan tragis di Gunung Salak, Indonesia. Pesawat tersebut menghilang dari radar saat melakukan penerbangan demonstrasi komersial. Dan sayangnya, tidak ada dari 45 penumpang dan awak pesawat yang selamat saat itu. Tim pencarian dan penyelamatan melakukan upaya besar untuk menemukan puing-puing pesawat yang tersebar di lereng terjal Gunung Salak. Kondisi pada saat tragedi Sukhoi itu rame guys. Di bawah banyak anggota Polri, awak media, tim SAR, Dokpol, dan lainnya. Dan di atas ada ratusan relawan Basarnas dari unsur TNI Polri juga ada, unsur tim SAR juga ada, dan relawan-relawan lainnya. Akan tetapi, di lokasi kejadian hanya puluhan orang aja nih yang mengevakuasi korban. Yang jelas kondisinya menakutkan. Tapi, bukan menakutkan hantu ya, akan tetapi pemandangan yang mengerikan dari serpihan pesawat dan serpihan para tubuh korban. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Spesifiknya tuh, seperti bagian dalam tubuh manusia, potongan-potongan tubuh seperti tangan, kaki, dan lainnya. Para jenazah ini diletakkan dan dikumpulkan di dekat plang Gunung Salak, lalu diangkat menggunakan helikopter dan diturunkan di lapangan helipad bawah tuh. Setelah diturunkan di lapangan helipad bawah, lalu dibawa oleh ambulan untuk menuju ke rumah sakit Bogor terdekat. Disinilah kejadian mistis mulai dirasakan oleh Kang Arya. Saat Kang Arya sedang memandangi para jenazah yang posisinya itu 4 meter dari lokasinya dia, saat setengah 3 pagi, tiba-tiba Kang Arya tertidur dan melihat seperti ada 3 orang yang menghampirinya. 2 orang wanita dan 1 orang pria yang berpakaian rapi seperti pakaian kantoran yang tiba-tiba menghampiri Kang Arya secara perlahan. 3 orang itu seperti berbicara tapi kurang jelas, sehingga Kang Arya tidak tahu apa yang sedang mereka ingin katakan kepada Kang Arya. Tidak lama setelah kejadian itu, tiba-tiba Kang Arya bangun kembali. Akhirnya Kang Arya bangun dan mencoba untuk berdoa untuk dirinya dan para korban yang ada di depannya. Lanjut lagi Kang Arya tidur sampai pada pagi hari dan terbangun. Akhirnya Kang Arya tidak bermimpi lagi. Setelah dari kejadian itu, hari demi hari Kang Arya dan tim tempuh kembali demi mencari kepingan tubuh korban. Setelah 8 hari berlalu, karena sudah letih, Kang Arya akhirnya pulang nih ke rumahnya yang ada di Jakarta. Di hari ketiga pada saat Kang Arya sudah di rumah Jakarta, tiba-tiba pada saat setelah Kang Arya sholat maghrib, Kang Arya mencium seperti bau wangi parfum mewah yang tercium di sekitar kamarnya. Dan pada saat timbul bau parfum yang luar biasa itu tercium olehnya, pintu kamar di mana Kang Arya tidur itu tiba-tiba terbuka perlahan. Dan tiba-tiba tertutup dengan cepatnya.
Ditambah dengan angin yang tiba-tiba masuk ke kamarnya yang membuat feeling Kang Arya ini ada yang gak enak nih. Dan hati kecil Kang Arya pada saat itu dia feelingnya kayaknya dari Gunung Salak nih. Akhirnya dipejamkanlah tuh mata Kang Arya perlahan. Dan mulai Kang Arya membaca ayat suci, salawat dan beberapa hal lainnya. Tiba-tiba sosok yang sama yang Kang Arya lihat sebelumnya datang kembali. 3 orang yang berpenampilan rapi kembali datang seperti ingin mengucapkan sesuatu, akan tetapi masih belum dapat nih Kang Arya dengar. Setelah ada kurang 15 menit, Kang Arya membuka matanya kembali tuh dan coba memejamkan mata kembali. Tiba-tiba sosok 3 orang tadi sudah menghilang. Mengikuti bau parfum dan angin yang luar biasa juga ikut hilang bersama dengan penampakan sosok yang tadi tuh guys. Sempat Kang Arya berpikir, sebenarnya apa ya yang ingin mereka sampaikan nggak? Sebenarnya ada apa ya? Akhirnya ya udahlah, si Kang Arya melanjutkan aktivitasnya. Tiba pada saat Kang Arya sholat Isya pada pukul setengah 12 malam, tiba-tiba hawa yang sama datang kembali nih guys. Angin yang tiba-tiba datang bersama dengan bau parfum mahal yang luar biasa tercium kembali pada saat Kang Arya lagi sholat nih. Pada saat dia lagi sholat, tiba-tiba kepalanya tuh terasa berat dan badannya tuh merasa nggak enak guys. Akhirnya tetap dilanjutkan tuh sholatnya. Sampai di mana pada saat Kang Arya sedang tahiyat akhir, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tiba-tiba Kang Arya melihat dengan mata kasar di depannya. Terlihat 3 orang yang tadi menunjukkan muka senyum yang ramah. Terlihat bayangan 3 orang tadi yang menunjukkan muka senyum, ramah, berwibawa yang hilang dalam kurung waktu sekitar 10 detik guys. Tiba-tiba tuh hilang tuh. Karena Kang Arya kaget, Kang Arya mencoba untuk keluar dan melihat sekeliling rumahnya. Akan tetapi, angin dan bau parfum yang luar biasa itu ikut hilang bersama dengan hilangnya sosok 3 orang tadi. Akhirnya Kang Arya kembali tidur dan karena haus, pada saat jam setengah 4 pagi, Kang Arya terbangun karena ingin membuat teh manis, ausul, Kang Arya ceritanya. Dimasaklah tuh air menggunakan kompor di rumahnya dan tiba-tiba angin dan bau parfum yang luar biasa kembali tercium oleh Kang Arya. Pada saat Kang Arya lagi masak, tiba-tiba tuh bau parfum yang luar biasa itu sama angin masuk lagi tuh ke daerah rumahnya, ke dalam rumahnya. Dilihatlah kanan kirinya. Sempat Kang Arya bilang dalam hatinya nih, udah mau pagi masih ada aja nih. Karena posisinya pada saat itu masjid sudah mengumandangkan suara pengajian sebelum azan subuh. Akhirnya Kang Arya memutuskan untuk, ya udahlah, gue wudhu dulu deh. Karena hati pikiran yang gak enak, ya udah gue coba wudhu aja deh dulu. Setelah Kang Arya wudhu, akhirnya Kang Arya duduk tuh bersila sambil menunggu azan subuh. Tiba-tiba pada saat Kang Arya sedang duduk bersila, 3 orang yang sama muncul kembali ke hadapan Kang Arya dengan sikap badan dan ekspresi yang sama ya guys. Disitulah Kang Arya akhirnya paham apa maksud kemunculan 3 sosok ini. Ternyata mereka ingin mengucapkan terima kasih kepada Kang Arya guys. Intinya tuh kemungkinan besar dari 90% tubuh mereka yang tidak sengaja dikumpulkan itu berasal dari Kang Arya. Karena pada saat menemukan semua dalam bentuk potongan seperti kaki, tangan, dan bagian tubuh yang nggak tahu ini milik siapa, yang Kang Arya tahu dengan timnya, ya bagian atau potongan tubuh itu dibawa dan dikumpulkan di atas di tempat pengumpulan jenazah. Udah tuh, setelah kejadian itu, setahun, 2 tahun, Kang Arya nggak ngalamin kejadian apapun lagi tuh. Nah, pada saat di 2014 di awal tahun, pada saat Kang Arya sedang naik ke Gunung Salak, pas sore sampai puncak lagi bakar-bakaran nih, Kang Arya yang sedang santai tiba-tiba merasa merinding. Walaupun menurut Kang Arya merinding di hutan itu wajar guys. Hal biasa menurut dia. Sampai pada pukul 10 malam ketika api unggun sudah mulai redup mengecil, tim yang lain sudah masuk nih posisinya untuk beristirahat ke tenda. Sedangkan Kang Arya masih tetap di luar di depan api unggun. Karena si Kang Arya ini demen banget tidur di depan api daripada di dalam tenda. Tiba-tiba pada saat Kang Arya sendirian, dari arah bawah bukit, di depan Kang Arya atau di depan muka tenda, yang tiba-tiba muncul menghampiri Kang Arya. Kalian tahu siapa yang muncul? Sesosok pria yang sama yang kali ini sendiri menghampiri Kang Arya. Dengan mukanya yang ramah, penuh senyum,
duduk di depan Kang Arya. Selama kurang lebih 15 menit, sosok itu duduk di depan Kang Arya. Akan tetapi, Kang Arya seperti orang yang sedang terhipnotis yang tidak bisa gerak sedikit pun. Dan pada saat terakhir sebelum sosok itu pergi, sosok tersebut seperti memberikan salam. "Sudah ya mas, saya balik dulu." Tiba-tiba sosok itu pergi kembali menuju ke arah bawah bukit. Kang Arya yang kaget dan berucap, "Astagfirullahaladzim." Barulah si Kang Arya bisa bergerak lagi setelah sosok itu turun ke bawah bukit. Dikejarlah itu sosok tersebut, akan tetapi Kang Arya tidak menemukan, bahkan melihatnya lagi di sana. Akhirnya Kang Arya bilang, "Alhamdulillah, gue masih bisa dikenal," dan dikirimkannya doa kepada semua korban yang mengalami kecelakaan Sukhoi lalu. Setelah dikirimkan doa itu, seperti puncak terasa ramai, seperti banyak orang di sekitar Kang Arya. Karena merasa seperti ada yang ramai, akhirnya Kang Arya masuk ke dalam tenda untuk beristirahat. Singkat cerita, di tahun 2019, pada saat Kang Arya berdua dengan temannya naik ke Gunung Salak, pada saat Kang Arya sedang di jalur, Kang Arya kehilangan 1 botol air mineral dan 1 botol minuman isotonik. Dicari itu minuman pas sore, dicari-cari, diubah-ubah di tas tuh, tetap nggak ketemu juga. Karena saat itu Kang Arya dan temannya sedang tidak membawa tenda, akhirnya mereka beristirahat di pondokan Seng samping makam Eyang Salak. Istirahatlah mereka, dan pada saat istirahat, Kang Arya seperti merasakan ada yang ngobrol di sekitarnya. Pas pagi-pagi bangun, barulah si temannya Kang Arya cerita bahwa ada sesosok laki-laki yang muncul pada saat Kang Arya tidur. Sosok laki-laki yang sama yang sering menampakkan dirinya ke Kang Arya. Sosok laki-laki itu duduk menghalangi angin yang masuk ke arah pondokan tempat di mana Kang Arya tidur. Dan tiba-tiba, minuman yang mereka cari di hari sebelumnya tiba-tiba terlihat di samping pondokan Seng. Yang mana di waktu sore minuman itu hilang dan tidak ditemukan. Sekarang ada di samping pondokan. Logikanya, barang yang hilang dicari teman-temannya ternyata terlihat di lokasi yang gampang banget untuk Kang Arya lihat. Sempat kaget dan akhirnya mereka berdua berasumsi mungkin laki-laki itu yang membawa minuman itu kepada Kang Arya. Selesai. Info dari Kang Arya dan pesan untuk para pendaki adalah tidak ada sejarahnya pendaki takut dengan setan. Kita pendaki adalah mata rantai hidup yang harus saling menjaga dan melindungi satu sama lain, tidak boleh terpisah karena ego dan kesombongan, yang nantinya bisa membuat kita lengah untuk tidak mau menerima belajar ataupun pelajaran. Untuk rekan-rekan yang senang melakukan pendakian, bekali diri kalian dengan ilmu-ilmu dasar pendakian. Hal positif yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah jaga dan hormatilah alam di sekitarmu, niscaya alam juga akan menjaga dan menghormatimu dengan baik. Kejadian ini menjadi satu lagi pengingat akan pentingnya keselamatan penerbangan dan penegakan protokol keamanan yang ketat dalam industri penerbangan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Saya doakan apapun yang sedang kalian lakukan, insya Allah semuanya berjalan dengan baik, sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.